Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu pupuk NPK 1616 ini lebih baik ditabur atau dikocor sih, mana yang lebih baik? Nah, sebelum saya menjelaskan lebih banyak ke arah sana, saya akan menjelaskan dulu apa sih pupuk NPK 1616 ini. Pupuk NPK 16-16-16 itu adalah pupuk makro. Pupuk makro itu artinya apa? Dalam satu pupuk NPK ini terdapat lebih dari satu zat hara utama. Zat hara utama yang terkandung dalam pupuk NPK ini adalah N untuk nitrogen, P fosfat, dan K adalah kalium. Jadi ada 3 zat hara makro utama ya. Itu ada 3, maka disebut dengan NPK. Lalu 16-16-16 ini apa? 16-16-16 artinya adalah 16% dari jumlah 100%. Jadi masing-masing unsur zat hara 3 ini berjumlah 16%, maka disebut dengan NPK 16-16-16-16. Maka pupuk NPK 16-16 ini juga disebut pupuk hara makro berimbang karena seimbang ya. Ini NPK 1616 ini mereknya banyak. Ada Pak Tani, ada Yaramila, ada Merauke, ada apalagi Mutiara. Itu banyak di pasaran. Sebenarnya sama semua sih, cuman tergantung paling dari bentuknya. Bentuk itu granul, jadi butiran. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Biasanya dia berwarna biru. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk Pak Tani itu granulanya atau butirannya itu lebih kecil daripada Mutiara. Maka saran saya untuk pemberian NPK Mutiara itu dikurangi jumlahnya sedikit daripada pemberian pupuk merek Pak Tani ini, karena dia ukurannya lebih besar daripada NPK 16 merek Pak Tani. Oke. Untuk di pasaran sendiri itu beredar NPK 1616 dan juga NPK 151515. Lalu apa bedanya sih dengan NPK kedua NPK ini? Padahal sama-sama NPK. NPK 151515 itu angka persentasenya lebih kecil daripada yang ini 1616. Jadi ini 16%, kalau yang NPK 15 berarti ya 15%, di bawahnya kandungannya itu lebih kecil atau lebih rendah daripada NPK 16. NPK 15 itu biasanya warnanya merah, granul tetap sama dengan NPK ini. Dia biasanya pupuknya itu pupuk subsidi, harganya ya di bawah 10.000 lah. Dia berwarna merah. Biasanya itu oleh para petani dipakai pada masa vegetatif. Seperti kita ketahui, tanaman itu mempunyai 2 fase, yaitu fase vegetatif dan generatif. Pada fase vegetatif, saya contoh seperti tanaman cabai. Tanaman cabai 0 sampai 21 hari itu disebut vegetatif, yaitu mulai dari biji kecambah terus sampai umur sekitar 21 hari itu disebut vegetatif. Nah, pada masa itu biasanya para petani itu menggunakan NPK 151515 atau yang disebut juga pupuk Ponska. Itu pengaplikasiannya pada masa vegetatif. Nah, NPK 1616 ini itu dipakai pada masa tanaman dewasa atau tanaman yang udah di atas ya 2 bulanan lah. Itu biasanya pakai NPK 1616. Maka sering beredar itu lebih banyak NPK 1616 di pasaran atau di tukang tanaman. Karena kita beli di tukang tanaman itu pasti tanaman dalam keadaan dewasa dong. Tidak mungkin kita beli tanamannya itu di tukang tanaman, kita beli dalam keadaan masa vegetatif atau tanaman yang masih muda. Itu jarang sekali. Yang sering pasti tanamannya itu dalam keadaan berbunga atau tanaman udah dewasa. Tanaman berbunga ya misalkan mawar, kita beli pasti udah dalam keadaan berbunga kan. Karena untuk menarik pembeli, jarang sekali tanaman bunga yang kita sodorkan kepada kita itu tidak berbunga karena kurang menarik. Nah, untuk masa yang kedua adalah generatif, yaitu masa mulai dari berbunga sampai berbuah. Itu pupuknya
NPK 1616 tapi juga ditambahkan dengan pupuk tunggal. Kalau ini kan pupuk NPK adalah pupuk makro majemuk. Istilahnya kandungan NPK-nya itu sama rata. Beda dengan pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu dari masing-masing ini ada pupuknya tersendiri. Misalkan N nitrogen ada pupuk sendiri, P sendiri ada, K kalium ada. Nah, contoh-contoh pupuk tunggal itu N nitrogen itu biasanya terdapat pada pupuk urea, itu bisa pengaplikasinya pada masa vegetatif. Maka untuk tanaman yang masih remaja atau sebelum dewasa, pemberian N-nya itu lebih tinggi. Lalu untuk dewasa itu pemberiannya pakai NPK 1616 karena kebutuhan untuk tanaman dewasa itu berimbang. Maka NPK 1616 ini sangat cocok pada pengaplikasian tanaman yang udah dewasa. Lalu pada tanaman yang udah berbunga, P dan K ditinggikan, maka pemberian NPK 1616 bisa ditambahkan dengan pupuk tunggalnya P fosfat itu terdapat pada pupuk TSP atau SP36, dan K terdapat pada pula, dan K terdapat pada pupuk KCl atau MKP banyak. Nah, itu ya. Jadi kebutuhan unsur hara NPK itu pada setiap tanaman itu berbeda. Pada setiap fase tumbuhnya juga berbeda. Oke, jadi saya sudah bisa menyimpulkan ya. Kita simpulkan bareng-bareng. NPK 1616 itu pada tanaman dewasa itu pupuk makro berimbang. NPK 1515 itu pada tanaman yang pra remaja atau masa vegetatif. Lalu untuk masing-masing kebutuhan NP dan K itu setiap tanaman berbeda. N-nya itu pada masa vegetatif itu lebih banyak. Lalu pada masa tanaman dewasa NPK-nya itu berimbang, cocok ini NPK 1616 ini cocok untuk tanaman dewasa. Lalu untuk tanaman generatif NPK 1616-nya bisa ditinggikan yaitu pada P dan K. P-nya untuk pupuk TSP ditambahkan dan K untuk KCl bisa ditambahkan untuk tanaman masa berbunga. Oke ya, selesai itu kesimpulannya. Lalu untuk pupuk NPK 1616 ini lebih baik dikocor, dilarutkan, kemudian disiramkan perakaran atau ditabur ya. Jadi begini, untuk akar tanaman itu lebih bisa menyerap zat hara pada pupuk yang sudah terlarut. Untuk yang di pot seperti ini, misalkan di teras-teras rumah, saran saya adalah dikocor atau dilarutkan dulu. Biasanya saya 1 sendok makan ini dilarutkan ke 3 liter air. Ini 1 sendok makan ini untuk 3 liter air. Udah ada videonya di video-video saya yang lain ya, cara melarutkan, dan juga ada cara taburkan itu seperti apa. Bisa juga tapi jauh dari perakaran, misalnya ini pupuk NPK. Nah, ini kelihatan ini jauh dari perakarannya agar tidak gosong. Jadi kalau saran saya untuk tanaman yang di lahan yang sering terkena siraman air hujan, itu lebih baik itu dengan ditabur. Misalkan tanaman mangga, jambu yang di lahan dalam jarak sekitar kurang lebih 1 meter, kita bikin gali lubang sedikit, kemudian masukkan pupuk NPK 1616 ini ke dalam lubang itu, kemudian kita tutup lagi. Itu untuk tanaman yang di lahan atau outdoor. Itu lebih baik saran saya di tabur. Jadi untuk pupuk kocor itu akan mudah cepat diserap oleh tanaman, dan pupuk tabur atau slow release itu akan lebih lama diserap oleh tanaman atau sedikit demi sedikit. Jadi jarak penyiramannya pun itu harus lebih cepat untuk yang sistem kocor. Lalu sistem tabur ya lebih lama, yaitu 2 minggu sekali. Untuk kocornya 1 minggu sekali. Oke.
Jadi itu ya perbedaan antara tabur dan siram. Pilih yang mana? Itu tergantung dari kalian semuanya. Oke guys, itu aja ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan membantu. Jangan lupa subscribe. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.